menghuni pangkal perjuangan. Perintis lahirnya Indonesia merdeka, kawasan industri asri, persawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa, universitas hingga berbangsa. Pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, mengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, Tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmiatul Jannah dari kelas 6F dengan NPM 191063105023 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun ajaran 2021-2022. Tujuan saya pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan semester 6 tahun ajaran 2021-2022 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan 12 soal beserta jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan. Nah, jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah. Itu untuk soal pertama. Untuk yang kedua, apa tujuan dari inovasi pendidikan? Nah, tak lain salah satu tujuan utama dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda daripada kompetitor di bidang sama. Jika ingin berinovasi pada produk, maka kembangkan produk ini sehingga memiliki keunggulan yang spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Oke, lanjut untuk soal nomor 3 yaitu inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan. Nah, ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, komputasi awan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan. Yang keempat, pembelajaran multimodal. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, pembelajaran berbasis komunitas. Yang ketujuh itu virtual reality dan augmented reality. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu apa itu inovasi produk dan contohnya. Untuk inovasi produk sendiri adalah cara untuk menciptakan produk baru yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, tak lain untuk contoh dari inovasi produk baru itu seperti kalung flash disk, sabun cuci hemat air, bisa juga jasa content creator. Nah, bisa dilihat seperti gambar di samping, itu untuk contoh dari kalung flash disk dan jasa content creator. Lalu soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan Brandly. Tak lain, inovasi pendidikan menurut Ibrahim pada tahun 1988 adalah inovasi yang berfungsi untuk memecahkan masalah atau inovasi pada bidang pendidikan. Lalu ada soal yang keenam yaitu mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan. Nah, pada intinya, inovasi pendidikan diperlukan untuk mengurangi masalah yang ada di sekolah. Melibatkan peran teknologi adalah salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan.
Salah satu peran teknologi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Oke, dilanjut untuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 itu ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan. Nah, strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi pada kurikulum ke-13? Lalu kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Nah, di sini saya memilih strategi dari Discovery Learning. Strategi inovasi dalam suatu organisasi yaitu Discovery Learning. Yang pertama ada Exposition Discovery Learning. Strategi penyampaian atau expository yaitu strategi pembelajaran langsung dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi expository menempatkan guru sebagai penyampai materi. Discovery learning yaitu siswa mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran strategi tidak langsung. Lalu yang kedua ada strategi group individual learning. Perancangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa untuk menentukan kemampuan individu dan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Nah, di sini juga cara menjaga materi ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran deduktif, yaitu yang berupaya untuk menyajikan materi dari umum ke khusus atau dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju hal-hal yang konkret. Yang kedua ada strategi pembelajaran induktif, yaitu menyajikan materi yang konkret selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks atau dimulai dari hal khusus menuju hal yang umum. Lalu ada kelemahan dan kelebihan dari discovery learning. Yang pertama poin pertama ada kelebihan. Kelebihan dari discovery learning yang pertama itu menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Yang kedua, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Oke, lanjut untuk poin 3 dari kelebihan discovery learning, itu dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Juga ada kelemahan dari discovery learning. Yang pertama yaitu kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. Yang ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajar membutuhkan remedial. Oke, lanjut untuk soal yang ke-8, yaitu adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan-perubahan, sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Nah, jelaskan mengapa perubahan-perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michel Foucault. Perubahan merupakan proses yang rumit karena masih adanya masyarakat yang bersikap tradisional. Nah, pada umumnya masyarakat tradisional itu memegang kuat adat istiadat yang ada. Mereka menolak segala hal baru yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Adat dan kebiasaan diagung-agungkan. Sikap ini menghambat masyarakat tersebut untuk maju. Nah, adapun faktor pendidikan yang rendah. Masyarakat berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru. Pola pikir dan cara pandang mereka masih sangat bersifat sederhana. Nah, pada umumnya juga enggan untuk mengikuti gerak perubahan yang ada. Habermas dan Michel Foucault mengatakan bahwa setiap orang berhak memahami dan merenungi makna dari perubahan yang akan dilakukan, kemudian melakukan kolaborasi positif pada setiap sumber yang ada, memberikan hubungan keterkaitan dan sifat mutualisme bagi setiap sumber. Perubahan akan berjalan baik apabila setiap elemen mendukung dan sadar akan pentingnya perubahan tersebut. Sehingga inovasi-inovasi yang muncul diharapkan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita, sehingga menjadi jawaban akan masalah-masalah lama ataupun baru yang bermunculan, khususnya pada bidang pendidikan. Nah,
Lanjut, yang ke-9 itu manajemen berbasis sekolah atau disebut dengan MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Nah, dalam kasus MBS di lingkungan pendidik, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Nah, menurut David Moore, Thomas, dan Prusak pada tahun 2000, knowledge atau pengetahuan merupakan campuran dari pengalaman, nilai, informasi, kontekstual, pandangan, pakar, dan institusi mendasar yang memberikan suatu lingkungan atau kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Sedangkan tacit knowledge adalah pengetahuan dari para akar baik individu maupun masyarakat yang berbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman maupun petunjuk praktis atau rules untung berada di dalam benak orang yang mengetahui. Proses mengubah pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya hanya diketahui seseorang yang bersifat tacit menjadi eksplisit ke dalam sebuah bentuk pengetahuan yang lebih mudah diakses disebut knowledge capture. Usaha ke-10, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar dari dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Ada 5 prinsip dalam pelaksanaan MBS. Yang pertama yaitu kemandirian. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Lalu yang kedua ada kemitraan. Prinsip kemitraan adalah satu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Dan ketiga ada partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Lalu yang keempat ada keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan yang formal memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting untuk diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Untuk nomor 11, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada blockchain, yang kedua kriptografi dan cryptocurrency, yang ketiga non-fungible token atau NFT, dan yang keempat metaversi. Lalu soalnya jelaskan dengan singkat pengertian, tujuan, penggunaan dan fungsinya, lalu berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Arti nomor 11 yaitu yang pertama ada blockchain. Blockchain merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer di mana di dalamnya tidak memiliki oleh satu entitas manapun. Berbagai macam idol dapat tersebut diamankan dan diikat satu dengan lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Nah, adapun cara kerja blockchain yang pertama itu ada desentralisasi. Sebelum adanya blockchain atau BitTorrent sudah ada lebih dulu layanan terpusat yang memiliki ide serta konsep yang lebih sederhana, sehingga kita bisa memiliki entitas terpusat yang bisa menyimpan berbagai data dan kita harus bisa melakukan interaksi hanya dengan entitas itu saja. Lalu yang kedua ada transparansi. Salah satu konsep yang cukup menarik tapi seringkali disalahpahami dalam blockchain yaitu transparansi. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa teknologi blockchain bisa memberikan ruang privasi, sedangkan beberapa orang lainnya menganggap bahwa blockchain memberikan transparansi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebab identitas seorang akan dijaga privasinya atau disembunyikan melalui adanya sistem kriptografi yang cukup kompleks dan hanya diwakili dengan alamat publik mereka. Adapun kelebihan dari blockchain, yang pertama itu sistem lebih transparan, yang kedua proteksi data lebih baik, dan yang ketiga audit lebih baik. Yang kedua ada cryptocurrency.
Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensionalnya, di mana cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Lalu ada pun fungsi mata uang digital tersebut. Yang pertama itu melakukan investasi, yang kedua membeli barang atau jasa, yang ketiga mining atau pertambangan. Walaupun ada kelebihan yang dimiliki oleh cryptocurrency, bersifat universal di mana setiap orang dapat menggunakan cryptocurrency tanpa adanya peraturan yang mengikat dan syarat apapun. Adapun kekurangannya yaitu mata uang berbasis virtual belum mendapat perizinan secara penuh. Di beberapa negara masih belum memperbolehkan mata uang ini dan masih dianggap ilegal, sehingga untuk beberapa negara cryptocurrency tidak berlaku sebagai alat pembayaran online yang sah. Lalu yang ketiga ada NFT. NFT adalah sebuah token digital yang ditautkan ke sistem besar blockchain. Tidak jauh berbeda dengan beberapa aset mata uang kripto. Bedanya, NFT tidak bisa dipertukarkan tapi bisa diperjualbelikan. NFT juga memberikan keamanan penting untuk sebuah karya seni yang dipublikasikan secara online, di mana konten dapat disebar bebas dan dapat diklaim dengan mudah dan menyebabkan kerugian bagi pembuatnya. Lalu terakhir, metaversi. Sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaversi adalah Neil Stephenson. Ia menemukan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaversi merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Jadi anggap saja metaversi adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Lalu apakah metaversi sebagai pengganti internet? Mungkin kalian akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa metaversi nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, dan Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui metaversi? Di sebuah wawancara dengan The Verge, Zuckerberg memberikan gambaran metaversi sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Penggunaannya dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak didapatkan pada aplikasi atau halaman web 2D. Metaversi dipercayai bisa menjadi sebuah langkah awal yang memberikan kesempatan untuk mewujudkan dunia digital agar lebih komprehensif dan inklusif. Jadi sudah siapkah Anda hidup dengan dunia virtual? Ya, harus siap dan tidak siap ya. Oke, lanjut untuk yang terakhir yaitu nomor 12. Soalnya itu tulis contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-ciri, manfaat, dan tujuan. Nah, di sini saya mengambil inovasi pembelajaran matematika berbentuk kontekstual. Nah, ciri-cirinya itu inovasi pembelajaran ini dapat dilihat dari karakteristik pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa dalam belajar, lalu diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Manfaat dari kontekstual yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Lalu, tujuan dari kontekstual ini yaitu memperbaiki serta meningkatkan hasil belajar siswa melalui peningkatan pemahaman tentang makna pembelajaran matematika yang sedang dipelajari oleh siswa, dengan potensi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi penanaman baru ataupun discovery yang baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah. Tak lain tujuan dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang sama. Nah, jika ingin motivasi produk baru, maka kembangkan produk itu hingga memiliki keunggulan atau spesifik khusus yang tidak ada di pasaran lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.